Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang musyrik, mereka menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan berhala-berhala, patung-patung atau makhluk-makhluk yang lain sebagai Tuhan yang mereka sembah. Dan pengambilan sesembahan-sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini telah dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua bukti. Yang pertama, sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang diambil itu tidak mempunyai keistimewaan uluhiyah sedikit pun, sama sekali tidak boleh untuk diibadahi dan sama sekali tidak berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan, karena mereka adalah makhluk, tidak dapat menciptakan, tidak dapat memberi manfaat, tidak dapat menolak bahaya, tidak dapat menghidupkan dan mematikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah untuk disembah, padahal mereka itu tidak bisa menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat memberikan manfaat, serta tidak kuasa mematikan dan menghidupkan, juga tidak pula dapat membangkitkan. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 3. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Qul id'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Katakanlah, serulah mereka yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai sesuatu saham, peran apapun dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah, dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan olehnya untuk mendapatkan syafaat tersebut. Al-Quran Surat Saba ayat 22 sampai 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Mengapa mereka menyekutukan Allah dengan suatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan, dan berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Bahkan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Apabila demikian keadaan berhala-berhala itu, maka sungguh sangat bodoh, sangat batil, sangat zalim apabila menjadikan mereka sebagai ilah, sesembahan, dan tetap meminta pertolongan kepada mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukti kedua untuk membatalkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik itu adalah sebenarnya orang-orang musyrik itu mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya Rabb, pencipta, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Mereka pun mengakui bahwa hanya Allah yang dapat melindungi dan tidak ada yang dapat memberinya perlindungan.
Dan hal ini mengharuskan pengesaan uluhiyah, penghambaan, seperti mereka mengesahkan rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Artinya, apabila seseorang meyakini bahwa Allah lah pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, mestinya dia hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai manusia, beribadalah hanya kepada Allah, hanya kepada Rabbmu yang telah menciptakan dirimu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengada-adakan sekutu-sekutu, tandingan dan tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 21 sampai 22.